Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat malam juga kepada Ibu Yanti yang akan menyaksikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama itu Jumaira Esa Putri, yang kedua Ferdi Ardiansyah, yang ketiga itu Putri Magdalena, dan yang keempat Mayesti Beri Hadika, terakhir Ilham Yusro. Di sini kami bakalan menjelaskan hasil dari kerja kami yang berjudul Go Clean. Kepada Mayesti dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi dari Go Clean. Pada tahun 2019 terdapat virus berbahaya yang membuat kita untuk harus menjaga jarak dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Pandemi virus ini menghambat kegiatan kita. Salah satunya layanan laundry yang membuat kita harus keluar rumah saat melakukannya. Dengan adanya sistem laundry online yang mudah dan efisien ini, dapat membantu kita untuk mencuci dan menyetrika pakaian dengan hanya menggunakan gadget di rumah. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah proses jasa servis yang sebelumnya masih dilakukan secara manual atau langsung. Dalam laundry online ini, dapat menjemput dan mengantar pakaian kita dengan aman dan cepat, harga yang lebih murah dan terjangkau. Lingkungan sistem database server ini digunakan sebagai pusat data dari aplikasi. Aplikasi ini langsung membuat 3 level user, yaitu user pemilik, user karyawan, dan user pelanggan. User pelanggan mempunyai wewenang untuk melakukan pemesanan layanan dan melakukan transaksi pada layanan. User karyawan digunakan untuk karyawan yang digunakan untuk melihat data, pemesanan layanan, dan transaksi yang dilakukan pelanggan. User pemilik ialah user khusus untuk pemilik toko yang dapat melihat semua transaksi data yang dilakukan pada aplikasi laundry online ini. Terdapat 3 fungsi pada produk Go Clean, yaitu fungsi pemesanan, gunanya untuk mencatat layanan yang akan dipesan pelanggan dan akan disimpan ke dalam database. Kedua, yaitu fungsi penerimaan, mencatat jasa yang masuk pada sistem karyawan dan akan disimpan ke dalam database. 3, itu fungsi penjemputan dan mengantar, mencatat jasa yang sudah diantar, jemput, dan akan disimpan ke dalam database. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mayesti. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ilham Yusro. Pada Ilham dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Heidi Abdul Nadil. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengguna. Yang pertama adalah user pemilik. Karakteristiknya adalah sebagai pemilik toko. Perannya adalah menentukan harga setiap pelayanan, mengelola data karyawan, melihat dan merekap transaksi yang telah dilakukan. Adapun tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas penentuan harga pelayanan yang terdapat pada aplikasi, bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan pada aplikasi. Yang kedua, user karyawan. Karakteristiknya adalah sebagai karyawan. Perannya yakni mengelola data pelanggan. Yang kedua, mengelola transaksi. Adapun tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas data-data yang telah dilakukan pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Yang ketiga, ada user pelanggan. Karakteristiknya adalah sebagai pelanggan, perannya adalah melakukan transaksi, lalu tanggung jawabnya adalah atas transaksi yang dilakukan pada aplikasi.
Lingkungan operasi. Lingkungan operasi adalah kebutuhan minimum sistem aplikasi laundry yang dibutuhkan, seperti sistem operasi Windows 7, SQL Server 2008 untuk pengguna laptop, atau Android 8 atau iOS 10 untuk pengguna handphone. Dokumentasi user. Terdapat fitur live chat untuk mempermudah komunikasi antara pelanggan dan karyawan. Fitur live chat ini sangat dibutuhkan di dalam aplikasi, seperti saat pelanggan kebingungan menggunakan aplikasi laundry. Pelanggan dapat mengunduh menggunakan fitur live chat yang tersedia. Next, external interface requirement. Dokumentasi user pelanggan. Di sini dapat kita lihat untuk tampilan home-nya, di situ terdapat daily kiloan, promo, dan juga express. Selanjutnya adalah tempat di mana kita akan melaundry. Seperti di contoh adalah tempatnya master laundry. Di situ kita bisa menambahkan produk-produk apa saja yang akan kita laundry. Selanjutnya kita memasukkan lokasi kita, lalu memilih waktu dan tempat penjemputannya. Setelah itu kita bisa membuat order. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Jumairah Esa Putri. Pada Jumairah, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan sistem. Di sini yang pertama yaitu menggunakan use case laundry. Next. Lanjut, Put. Nah, kebutuhan fungsionalnya yang pertama itu pemesanan. Yang dimana kondisi awalnya yaitu aktor sudah melakukan login sebagai pelanggan. Alur normalnya, yang pertama aktor memilih jasa yang ingin digunakan. Yang kedua, aktor menentukan jumlah pakaian. Yang ketiga, aktor menentukan hari antar jemput. Yang keempat, aktor memasukkan alamat antar jemput. Yang kelima, sistem akan menampilkan harga berdasarkan layanan yang dipilih. Yang keenam, melakukan transaksi dengan dua pilihan, yaitu melakukan pembayaran secara online atau melakukan pembayaran saat penjemputan. Yang ketujuh yaitu menggunakan konfirmasi pemesanan. Yang kedelapan yaitu pemesanan akan diproses. Lanjut. Terdapat juga alur alternatifnya. Jika sudah pernah melakukan transaksi, dapat mengulangi transaksi yang sama hanya dengan membuka histori dan lakukan pemesanan kembali. Kondisi akhirnya yaitu terdapat struk pemesanan jasa layanan. Pengecualiannya yaitu jika pembayaran secara online tidak bisa digunakan, maka pembayaran dapat dilakukan secara langsung kepada karyawan saat proses penjemputan pakaian. Yang terakhir yaitu kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu keamanan aplikasi. Pelanggan harus melakukan daftar akun dan dapat melakukan login dengan email dan password. Yang kedua yaitu pemesanan dapat dilakukan saat toko buka. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Jumairah Esa Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ferdi Ardiansyah. Kepada Saudara Ferdi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sini saya menjelaskan alur penerimaan, di mana alur ini terdapat ada nama fungsi, prioritas, pemicu kondisi awal, dan alur normal. Kondisi awal, aktor melakukan login sebagai karyawan. Kemudian alur normal, satu menampilkan notifikasi pemesanan.
2, aktor melihat data pelanggan. Kemudian 3, aktor melihat transaksi pelanggan. Keempat, aktor mengkonfirmasi pembayaran pelanggan. Dan terakhir kelima, aktor melakukan pelayanan yang sudah ditentukan oleh pelanggan. Kemudian alur alternatif. Aktor dapat menerima pesanan jika sudah mengkonfirmasi pembayaran pelanggan. Kemudian kondisi akhir, struk pemesanan jasa layanan. Kemudian pengecualian. Terakhir ada kebutuhan non-fungsional. 1, keamanan aplikasi. Karyawan melakukan login dengan menggunakan ID karyawan. Kemudian kedua, dalam penerimaan jasa akan memunculkan notifikasi pada akun karyawan. Lanjut. Kemudian penjemputan dan mengantar. Kondisi awal, aktor melakukan 1, menampilkan notifikasi pemesanan. 2, aktor melihat alamat pelanggan. 3, aktor melihat transaksi pelanggan. Dan keempat, aktor melakukan penjemputan pakaian. 5, melakukan jasa yang sudah dipilih pelanggan. Kemudian 6, aktor mengantar pakaian pelanggan. Alur alternatifnya, aktor dapat melihat alamat dengan aplikasi GPS. Kemudian kondisi akhir, bukti transaksi pengantar jasa. Kemudian kebutuhan non-fungsional. 1, keamanan aplikasi. Karyawan melakukan login dengan menggunakan ID karyawan. Mungkin itu dari saya. Sebenarnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferdi Ardiansyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Magdalena. Pada Putri. Baiklah, berikut kelas diagramnya. Yang pertama, data pelanggan. Setiap pelanggan mempunyai fasilitas-fasilitas yang akan digunakan pada layanan yang dipilih. Atribut utama yang dipakai dalam nama pelanggan, email pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Yang kedua, data alamat. Data alamat adalah data yang diisi oleh pelanggan berupa alamat lengkap agar memudahkan proses antar jemput pakaian. Atribut utama pada data ini adalah nama jalan, nomor rumah, dan keterangan. Yang ketiga, data karyawan. Setiap karyawan mempunyai tanggung jawab dalam mengelola data pelanggan dan mengolah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Atribut utama yang digunakan adalah ID karyawan, nama karyawan, email karyawan, alamat karyawan, dan nomor handphone karyawan. Yang kelima, data pembayaran. Data pembayaran merupakan proses-proses yang dilakukan pada pembayaran jasa. Atribut utama pada data pembayaran adalah total harga, pembayaran online, dan pembayaran langsung. Yang keenam, data proses. Data proses merupakan kegiatan setelah pembayaran. Atribut utama pada data ini adalah ID pemesanan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan progres pelayanan. Kebutuhan non-fungsional. Berikut adalah beberapa kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan aplikasi transaksi toko GoClean. Di antaranya, yang pertama, ketersediaan. Sistem harus tersedia dalam kurun waktu 1x24 jam. Sistem data harus tersedia secara real-time, dan sistem harus memiliki penyimpanan yang cukup untuk menampung data. Yang kedua, kapasitas. Sistem harus dapat menginput harga, data, dan transaksi minimal 5 kali dalam sehari. Yang ketiga, performa. Sistem harus dapat memberikan layanan dengan cepat bagi user, kurang dari 1 menit. Yang keempat, kehandalan. Sistem masih dapat melakukan transaksi, minimal saat pelanggan melakukan pembayaran, saat listrik PLN terputus. Yang kelima, keamanan. Sistem harus mempunyai kategori user login, seperti user pemilik, user karyawan, dan user pelayanan. Yang kedua, sistem harus melakukan peringatan jika
terdapat kesalahan memasukkan password selama 5 kali. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh sesi sequence diagram dan activity diagram. 1. Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sistem secara terperinci. Sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh tampilan gambarnya sequence diagram tersebut. Nomor 2, activity diagram. Bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas atau tindakan yang berisi pilihan atau pengulangan. Diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam pada sistem yang digunakan. Dan ini tampilan aktivitas diagram. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan atau penyampaian kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.